السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه، وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ند له، ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang kami baca dalam muqaddimah di atas, maknanya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan atau mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Saudara-saudara seiman, Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mulai membacakan kepadaku ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang maknanya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Hingga beliau selesai membacanya kemudian bersabda, Ya Aba Dzar, walau anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Wahai Abu Dzar, seandainya semua orang mengambil ayat ini sebagai pedoman, niscaya ia cukup bagi mereka. Abu Dzar berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membacanya dan mengulang-ulangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Jadi hadirin sekalian, takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan akhirat, sebab diperolehnya rizki, dan sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar, rizki, dan derajat tinggi di dunia maupun di akhirat. Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rizki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya. Sebagian ulama mengatakan perbuatan dosa akan menyebabkan seseorang terhalang dari berbagai macam nikmat di dunia, seperti nikmat kesehatan dan harta, atau hilangnya berkah dari hartanya,
atau menyebabkan seseorang dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan terkadang seseorang melakukan sebuah dosa, maka jatuhlah kedudukan dan martabatnya dari hati banyak orang, atau menyebabkan ia lupa terhadap ilmunya. Oleh karena itu, sebagian orang berkata, sungguh aku mengetahui siksa dan balasan atas dosaku dari perubahan keadaanku dan kawan-kawan yang menjauhiku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat di atas, Allah Ta'ala menegaskan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal, hadirin sekalian, adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan pencipta mudarat. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah dan berserah diri kepadanya dalam urusan rizki dan segala urusan yang lain, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesulitan. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti ia memberikan rizki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab, ikhtiar dan usaha. Dalam Sahih Ibn Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku melepas atau tidak mengikat untaku dan bertawakal kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, i'qilha wa tawakkal. Ikatlah dan bertawakkallah kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari pimpinan para sufi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, laisat tawakkulul kasba wala tarkal kasb, at-tawakkulu syai'un fil qulub. Tawakal bukanlah bekerja atau tidak bekerja. Tawakal adalah sesuatu yang adanya di dalam hati. Jadi inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman mengutip perkataan seorang ulama yang menyatakan, iktasib zahiran wa tawakkal batina, fal 'abdu ma'a takassubihi la yakunu mu'tamidan 'ala takassubihi wa innama yakunu i'timaduhu fi kifayati amrihi 'ala Allahi 'azza wa jal. Bekerjalah secara lahiriah dan bertawakallah kepada Allah secara batin. Seorang hamba meskipun ia bekerja, ia tidaklah mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bagian akhir dari ayat di atas ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan ajal bagi tiap-tiap sesuatu. Allah telah menakdirkan akhir dan ajal setiap sesuatu secara pasti sehingga tidak bisa dipercepat atau diundur. Seseorang yang mati karena dibunuh, orang yang mati sebab ditabrak mobil, dan orang yang mati di atas kasurnya, masing-masing mati sesuai ajalnya, masing-masing meninggal dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada seorang pun yang mati sebelum waktu, sebelum ajal,
yang telah Allah takdirkan baginya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Allah Ta'ala juga berfirman, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.